Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah kamar kos-kosan. Di dalamnya terlihat dua orang pria yang sedang menonton tayangan tak senonoh seorang gadis di bawah umur. Setelah itu, mereka membuka garasi untuk mengambil sebuah mobil berwarna merah. Kisah ini berlatar di tanggal 8 Juli tahun 86. Kedua pria ini pun berkendara melewati jalan raya menuju suatu tempat. Saat dalam perjalanan, salah satu pria itu melihat seorang gadis kecil yang sedang bersepeda. Gadis itu berbelok masuk ke persimpangan. Awalnya mereka menghiraukannya, namun tiba-tiba mereka mundur lalu memutuskan mengikutinya. Pengejaran itu pun akhirnya sampai di area ladang gandum. Menyadari sedang dibuntuti, gadis kecil itu pun berhenti dan terlihat ketakutan. Salah satu pria turun dari mobil lalu menghampiri gadis itu. Ia pura-pura bertanya sesuatu, namun gadis itu langsung berlari ke arah ladang, meninggalkan sepedanya. Namun naas, pria itu berhasil menangkapnya. Sementara pria satunya hanya berdiam diri di dalam mobil, tanpa melakukan apa-apa. Tak lama, ia turun dari mobil dan mendekati temannya, yang ternyata sedang memperkaos gadis malang itu. Tapi lagi-lagi ia tak bereaksi apapun, meskipun raut wajahnya terlihat kasihan melihat gadis kecil tak berdosa itu. Setelah melakukan aksi bejatnya, pria ini meminta maaf. Namun sudah pasti gadis itu tidak terima dan melawan. Pria ini pun seketika emosi, lalu memukul gadis itu hingga berhenti bernafas. Melihat gadis itu tak bernyawa lagi, ia pun seketika panik. Sementara temannya terkejut melihat kekejaman rekannya itu. Dia pun perlahan menjauh kembali ke dalam mobil, sedangkan si pelaku memasukkan jasad gadis itu ke dalam bagasi mobil. Kemudian kita berpindah ke sebuah yayasan yang bergerak di dunia pendidikan, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Dan pelaku utama yang menghabisi gadis itu ternyata bekerja di sini. Saat membersihkan mobilnya, ia melihat sahabatnya itu diam-diam pergi membawa tas dan barang-barang, lalu naik ke dalam bis. Ia pun heran kenapa sahabatnya itu pergi tanpa memberitahunya. Lalu ia berusaha mengejar bis itu, namun gagal. Dan kepergian temannya itu pun tak bisa ia halangi. Dan sejak saat itu, mereka pun berpisah. Kemudian, kita beralih ke 23 tahun berikutnya. Terlihat seorang wanita sedang berolahraga hingga melintas di area ladang gandum. Ia berhenti sambil meletakkan setangkai bunga di bawah tanda salib. Di mana aksi ini ia lakukan untuk mengenang peristiwa pilu kematian seorang gadis remaja bernama Pia, yang tidak lain adalah korban dari dua orang pria yang sudah kita saksikan sebelumnya, di mana jasadnya ditemukan di sebuah danau. Di tempat terpisah, kita diperlihatkan sebuah keluarga di mana kedua orang tua tengah memarahi putri mereka bernama Sinika karena telah 10 kali bolos sekolah. Namun Sinika tak menghiraukan perkataan ayahnya dan pergi ke rumah temannya bernama Mary. Kemudian kita akan diperkenalkan seorang pria bernama David, seorang polisi yang menghadiri acara perpisahan detektif senior bernama Christian, di mana David inilah yang akan meneruskan semua tugas dari Christian. Setelah itu, kita berpindah ke Sinika yang sedang berada di taman bermain hingga malam hari. Sedangkan ayahnya berulang kali menelpon, tapi ia tak mau mengangkat dan tak mau memberi kabar. Situasi ini pun membuat orang tua Sinika panik. Sinika tak menyadari bahwa seseorang di dalam mobil telah memantaunya sejak tadi. Saat di kantor, Christian memberitahu satu kasus yang belum terpecahkan selama 23 tahun kepada David, yaitu mengenai tewasnya wanita bernama Pia yang diperkaos dan dihabisi di ladang gandum. Di tempat terpisah, mobil yang sebelumnya mengintai Sinika terlihat melintasi jalan di kegelapan, yang mana ternyata ia sedang membuntuti Sinika yang menaiki sepeda di jalanan yang sepi. Hingga akhirnya Sinika menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh mobil di belakangnya. Dan kita akan melihat pemandangan yang mengejutkan, di mana mobil itu terlihat mendatangi ladang gandum yang sama. Dan sepertinya Sinika ini bernasib sama dengan Pia yang dihabisi di ladang gandum ini. Sementara ayah dan ibunya terus mengkhawatirkan kondisi putri mereka
yang tidak diketahui kabarnya. Selanjutnya, kita diperkenalkan seorang pria bernama Timo yang baru saja tiba di rumahnya. Timo merupakan seorang arsitek yang memiliki seorang istri, 2 orang anak. Keesokan paginya, David yang baru saja bangun tiba-tiba mendapat telepon dari kantornya. 1 jam kemudian, wanita yang selalu berolahraga di area ladang gandum dibuat terkejut, di mana ia melihat rombongan polisi mendatangi ladang gandum. Untuk pertama kalinya setelah 23 tahun, David bersama para detektif datang ke sini setelah menerima laporan dari seseorang yang melihat sebuah peristiwa mencurigakan tadi malam. Sebuah sepeda tanpa pemilik ditemukan untuk kedua kalinya. Di rumah Sinika, kedua orang tuanya masih berpikir positif kalau putri mereka sedang di rumah temannya. Sementara itu, Timo asik bermain dengan anak laki-lakinya. Tapi sebuah berita di TV mencuri perhatiannya, yaitu berita tentang polisi yang menemukan sepeda perempuan dan tas kecil untuk kedua kalinya di ladang gandum. Dan sepertinya ini adalah kasus yang berulang. Kedua orang tua Sinika pun melihat berita itu. Seketika mereka panik karena sepeda yang diberitakan itu adalah sepeda Sinika. Polisi yakin kalau peristiwa ini berkaitan dengan kasus Pia 23 tahun yang lalu, di mana jasad Pia saat itu tak ada di lokasi, hingga akhirnya ditemukan di danau 1 minggu kemudian. Sayangnya pelakunya masih belum tertangkap. Timo yang menonton berita itu langsung terdiam dan terlihat linglung. Polisi melakukan pencarian di danau yang sama ketika jasad Pia ditemukan, namun mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali. Kemudian, seorang detektif wanita berteriak bahwa seorang pria mengaku mengenali sepeda itu. Yang tak lain pria itu adalah ayah Sinika. David dan atasannya pun mendatangi rumah orang tua Sinika. Karena belum ada kepastian, kedua orang tua Sinika pun diminta untuk tenang. Dan kemungkinan saat ini Sinika berada di rumah temannya. Namun tampaknya ini hanyalah kata-kata penghibur, karena tim penyidik terus bekerja di TKP mencari bukti tambahan. Kasus Sinika ini membuat Timo tak bisa tidur. Timo pergi ke pinggir kolam renang, dan tak lama ia dihampiri istrinya. Istri Timo menanyakan apakah suaminya sedang ada masalah. Timo mengatakan kalau ia hanya sedikit lelah dan kehausan. Selanjutnya, kita flashback ke 23 tahun yang lalu, di masa awal perkenalan antara si pelaku dan temannya. Saat mereka sama-sama tinggal di yayasan ini, disinilah kita pertama kali mengetahui bahwa nama pelaku itu adalah Bear, dan mahasiswa yang duduk di sebelahnya saat itu adalah Timo. Kembali ke masa sekarang, di tahun 2009, para polisi masih terus menyisir ladang gandum. Kali ini, pihak kepolisian menurunkan lebih banyak personil untuk mempercepat proses pencarian gadis malang itu. Sejak kasus Sinika mencuat, Timo semakin tidak bisa tenang dan kehilangan fokus pada keluarganya. Kemudian ia menelpon bosnya untuk memberitahu bahwa dirinya sedang sakit dan tidak masuk kantor untuk beberapa hari. Namun, Timo berkata lain pada istrinya bahwa ia ingin mendatangi bosnya untuk memantau proyek di lapangan dan akan kembali secepatnya. Bahkan ia mengabaikan janji bermain game bersama sang anak. Timo pun pamit pergi sambil sesekali menatap ke arah istri dan anak-anaknya. Selanjutnya, kita beralih ke wanita yang rutin olahraga di sekitar ladang gandum. Saat itu, ia didatangi Christian, mantan detektif senior. Ternyata wanita paruh baya ini adalah Ibu Pia. Mereka berbincang banyak hal, termasuk soal munculnya kasus yang sama, seperti kasus anaknya 23 tahun yang lalu. Di sini Ibu Pia merasa kesal karena polisi dinilai lambat melakukan penyelidikan, hingga membuat orang tua Sinika tidak bisa tenang karena belum mendapatkan kepastian. Setelah dari rumah Ibu Pia, Christian mendatangi David. Ia sangat yakin bahwa pelaku kasus Sinika dan Pia adalah orang yang sama, dan menurutnya Sinika kemungkinan besar sudah tewas, dan cepat atau lambat jasadnya akan ditemukan. Sementara Timo sedang dalam perjalanan. Dia bukan mendatangi rumah bosnya, melainkan pergi jauh ke daerah masa lalunya, daerah yang menjadi tempatnya menempuh pendidikan. Setelah menempuh perjalanan panjang, Timo pun sampai di tujuan. Ia memantau satu kamar kos-kosan yang dihuni oleh Pierre. Kembali ke orang tua Sinika yang tak henti-hentinya merasakan kesedihan karena sampai saat ini putrinya belum ditemukan. Ayahnya masih sangat berharap
bahwa putrinya itu masih hidup. Ia pun terus bolak-balik ke taman bermain sambil menelpon putrinya berkali-kali. Namun tetap saja tak ada satupun panggilan yang terhubung. Christian yang sudah tak lagi punya wewenang menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada David. Malam harinya, Timo terlihat termenung, seakan dihantui rasa bersalah yang terus mengganggunya. Cerita pun kembali ke 23 tahun lalu, saat Timo sering datang ke kamar Pir untuk mengerjakan tugas. Suatu hari, Pir mulai menyadari bahwa ia dan Timo punya kesamaan, di mana mereka sepertinya sama-sama memiliki ketertarikan pada anak-anak. Pir lalu menawarkan Timo untuk menonton film koleksinya. Awalnya Timo menolak. Ia menganggap Pir punya kelainan. Spinnst du? Timo, tut mir leid. Tapi setelah Pir memutar film itu, Timo pun akhirnya berubah pikiran dan ikut menonton film kesukaannya itu. Kembali ke masa sekarang, di mana kasus nikah masih belum menunjukkan perkembangan. Polisi pun mulai mengerahkan anjing pelacak untuk membantu pencarian. Sementara itu, kedua orang tua Sinika semakin frustasi, tak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara Timo memesan kamar hotel untuk menginap beberapa hari. Timo datang ke kota ini untuk menemui Pir. Ia duduk termenung dan terlihat mengabaikan panggilan berkali-kali dari istrinya. Setelah pikir panjang, ia pun langsung pergi untuk menemui Pir. Dan sesampainya di tempat, ia duduk di bangku sambil memperhatikan Pir yang sedang merapikan rumput. Berpindah ke kantor polisi, si detektif wanita melaporkan temuannya saat membaca ulang berkas lama Pia, di mana seorang saksi mengatakan melihat sebuah mobil sedan berwarna merah di ladang gandum saat itu. Namun sayangnya, saksi itu tidak mengetahui merek mobilnya. Dan akhirnya, dia berhasil menyisir daftar mobil sedan berwarna merah yang aktif di tahun 82 hingga 86, yang berjumlah sekitar 500 mobil di wilayah itu. David pun meminta izin untuk melacak semua mobil itu. Awalnya sang atasan tidak setuju, karena menurutnya itu akan sia-sia. Hingga akhirnya David diberi waktu 1 minggu untuk melacaknya. Kemudian terlihat Timo menghampiri Pir untuk pertama kali sejak 23 tahun. Seketika Pir terdiam seolah tak percaya bahwa setelah berpuluh tahun lamanya ia bertemu kembali dengan sahabatnya itu. Sementara Timo hanya diam tanpa berkata apapun, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Lalu Pir pun mengajaknya masuk ke kamar untuk minum teh. Ternyata sejak 23 tahun, Timo belum menikah dan masih tinggal di tempat yang sama. Pir menanyakan kabar sahabatnya itu dan beberapa pertanyaan lainnya, namun Timo hanya terdiam tanpa jawaban. Timo pun langsung mengatakan, kenapa Pir melakukannya lagi? Pir pun merasa heran dengan pertanyaan Timo. Ia mengatakan tidak melakukan apa-apa. Timo lalu menjelaskan peristiwa yang dialami gadis kecil bernama Sinika yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Namun Pir tidak merasa sebagai pelakunya. Das verschwunden ist. Das habe ich nicht getan. Das muss ein Zufall sein. Ich habe oft an dich gedacht. Ich habe dich überall gesucht. Ich habe immer gehofft, dass du eines Tages wieder vorbeikommen würdest. Kemudian Timo pun bersiap untuk pulang. Namun Pir menahannya. Lalu ia memberi satu film kesukaan Timo ketika masih kuliah. Setelah itu, Timo pun pergi. Sementara David mulai sibuk menelusuri daftar pemilik mobil merah satu persatu di wilayah itu. Jika ternyata pemiliknya sudah meninggal, maka namanya akan dicoret dari daftar. Dan salah satu nama yang masuk dalam daftar adalah Pir. Sementara itu, kasus Pia dan Sinika mulai menarik perhatian publik dan akhirnya dibahas di sebuah acara talk show televisi. Ibu Pia dan Christian hadir sebagai narasumber. Dalam acara itu, Christian mengungkapkan keyakinannya bahwa Sinika kemungkinan besar sudah tewas. Atasan David bersama para polisi lain yang menonton acara itu dibuat kesal karena Christian dinilai telah mengacaukan investigasi yang masih berlangsung. Apalagi Christian terus mengkritisi kinerja kepolisian, khususnya para penyidik yang memberi harapan palsu pada orang tua Sinika bahwa putri mereka kemungkinan hanya hilang sementara. Dari acara talk show itu, kedua orang tua Sinika pun akhirnya mulai tersadar. Di ujung acara, Christian menghimbau supaya pelaku menyerahkan diri. Sie auf und stellen Sie sich. Dieses Arschloch, die haben doch noch nicht mal eine Leiche. Mach die Scheiße aus! Di dalam kamar hotel,
Timo termenung dengan sebuah DVD film pemberian Pir di tangannya. Tak lama, ia keluar kamar menuju parkiran untuk mengambil laptop dari mobil. Sesampainya kembali ke kamar, Timo tak bisa menahan diri untuk menonton film kesukaannya setelah lebih dari 20 tahun. Setelah selesai dengan fantasinya, Timo tertunduk lesu tanpa celana. Ternyata ia teringat peristiwa 23 tahun lalu saat melihat Pir mengeluarkan jasad Pia dari bagasi mobil. Kemudian esok harinya, Timo kembali mendatangi yayasan. Ia terlihat duduk di ayunan bersama seorang anak kecil. Dan tak lama, Pir baru pulang berbelanja. Dan seketika menyadari Timo ada di sana, Pir pun menghampirinya, lalu mengajak Timo makan siang, sekalian menonton film kesukaan mereka berdua. Dan saat akan masuk ke kamar Pir, Timo kembali terdiam. Ia merasa harus meninggalkan perbuatan kotor dan menyimpang ini. Lalu perlahan ia mundur dan berlari menuju mobilnya. Dan seketika meninggalkan tempat itu. Sedangkan di tempat terpisah, istri Timo semakin khawatir. Karena sejak beberapa hari lalu, Timo tak memberinya kabar. Dan ponsel Timo sulit sekali dihubungi. Sementara di kantor polisi terjadi keributan, di mana orang tua si Nika datang dan mengamuk. Karena ia merasa telah dibohongi dan dipermainkan dengan harapan palsu. Di mana sebenarnya polisi sudah tahu anaknya telah tewas. Tetapi para polisi ini masih terus berbohong. Gar nichts. Und wir müssen übers Fernsehen erfahren, dass unsere Tochter tot ist. Wissen Sie eigentlich, ich will mich aber nicht mehr beruhigen. Mendapat sorotan negatif dari publik, para penyidik langsung bergerak cepat untuk mendatangi alamat pemilik mobil merah yang tercatat aktif di tahun 1982 hingga 86. Dari hasil penyaringan, ada 104 nama. Saat David dan si penyidik wanita bersiap menuju lokasi, ternyata Timo sedang berada di sekitar kantor polisi yang sepertinya ingin menyerahkan diri. David sempat menatap ke arah mobil Timo, tapi ia tak curiga sedikit pun dan tidak tahu bahwa itu adalah Timo. Setelah itu, Timo pergi ke ladang gandum. Di sana ia berdoa, memohon maaf, dan menyampaikan penyesalan yang dalam kepada Pia. Ia merasa sangat bersalah karena dulu tidak berbuat apa-apa dan hanya dia menyaksikan Pir memperkaos dan menghabisinya. Berikutnya, kita berpindah ke Ibu Pia yang mendengar suara bel rumahnya. Saat pintu dibuka, ternyata yang datang itu adalah Timo. Timo yang mengetahui alamat Ibu Pia dari warga sekitar, berpura-pura datang untuk menanyakan rumah kosong di sebelah, di mana Timo mengaku ingin membelinya. Namun, dari cara bicara dan tatapan Timo, Ibu Pia merasa ada yang janggal dengan kedatangan pria asing itu. Namun Ibu Pia tetap mempersilahkan Timo masuk ke rumahnya. Saat wanita ini menyinggung anaknya yang telah tewas di ladang gandum, tiba-tiba ekspresi Timo berubah dan terlihat gugup. Ia berpura-pura tidak tahu kalau wanita itu memiliki anak bernama Pia yang telah tewas. Dari perbincangan itu, Ibu Pia semakin curiga bahwa Timo mengetahui peristiwa yang menimpa Pia putrinya. Selesai berbincang, Timo memberikan kartu namanya. Dan dari sinilah awal terbongkarnya kasus ini, di mana Ibu Pia menjadikan kartu nama ini sebagai petunjuk kuat. Sie haben ja meine Karte. Ich glaube, ich muss jetzt los. Das mit Ihrer Tochter tut mir wirklich leid. Setelah itu, Ibu Pia memanggil Christian ke rumahnya. Lalu ia pun menceritakan soal kedatangan seorang pria bernama Timo yang membuatnya curiga. Dari ekspresi pria itu terlihat kesedihan, seperti sebuah tanda penyesalan. Berpindah ke David dan si detektif wanita. Mereka mendatangi satu demi satu rumah pemilik mobil sedan berwarna merah yang masuk dalam daftar. Namun sejauh ini mereka belum mendapat petunjuk dan nama berikutnya yang akan mereka datangi adalah Pir. Namun saat akan menuju lokasi, tiba-tiba David menerima panggilan penting lalu memutuskan pergi. Hingga akhirnya penyidik wanita ini mendatangi Pir seorang diri. Guten Tag, Herr Sommer? Herr Sommer? Ja, bin ich. Sommer wie Winter. Sesampainya di tempat Pir, wanita ini mengaku sebagai detektif yang sedang melakukan penyelidikan terkait kepemilikan mobil sedan merah yang terdaftar antara tahun 82 hingga 86 dan nama Pir masuk dalam daftar. Pir dengan tenang menjelaskan
bahwa mobil tersebut sudah lama ia jual dan kini ia hanya menggunakan sepeda motor. Setelah itu, Pir ditanya tentang keberadaannya pada tanggal 8. Namun seketika ia berdiri dan mengatakan ingin mengambil sesuatu. Pir mengambil sebuah catatan dari laci, sekaligus mengambil pisau yang terletak di dapur. Pir kembali menemui si detektif, lalu merinci kegiatannya di hari Jumat tanggal 8. Seperti memotong rumput dari pagi hingga siang, memperbaiki TV, belanja dan memasak, dan mencuci sampai sore hari. Malam harinya, ia makan dan menonton film sampai tengah malam. Mendengar penjelasan Pir, detektif ini pun merasa tidak ada yang janggal. Sementara Pir sudah bersiap-siap dengan pisau jika situasinya terpojok, sedangkan Timo terlihat mengendarai mobilnya menuju tepi danau, tempat di mana Pia dibuang oleh Pir waktu itu. Timo kembali termenung dengan penuh rasa bersalah. Secara bersamaan, anak Timo sedang bermain trampolin, namun tiba-tiba trampolin itu patah dan membuat anaknya terjatuh. Timo yang masih termenung di dalam mobil tiba-tiba ditelepon oleh istrinya. Timo pun akhirnya mengangkat panggilan dari istrinya itu. Sang istri pun mengungkapkan kekhawatirannya karena Timo tak pernah memberinya kabar. Ia pun memberitahu bahwa anak mereka terjatuh dari trampolin. Mann, endlich erreicht dich. Seit 3 Tagen rufe ich dich an. Wo bist du? Probleme von der Welt. Ich verstehe dich nicht. Was ist denn los? Saat bersamaan, David bersama Christian terlihat mendatangi rumah Timo. Istri Timo pun menutup telepon karena mendengar suara ketukan pintu. David dan Christian mengaku dari kepolisian yang sedang melakukan investigasi mengenai kasus seorang wanita yang menghilang. Setelah dipersilahkan masuk, mereka mengatakan ingin bertemu dengan Timo suaminya. Lalu istri Timo pun mengatakan bahwa suaminya sedang di luar kota. Istri Timo dibuat bingung apa maksud kedatangan kedua orang ini. Apalagi ia melihat kartu nama Timo ada pada mereka. Tak lama, Christian pun meminta izin ke toilet. Dürfte ich mal Ihre Toilette benutzen? Links neben der Eingangstür. Das ist doch die Karte von meinem Mann. Wo haben Sie die denn her? Ich meine, alles zu bedeuten. Zufällig vor langer Zeit in Weisen. Istri Timo pun bercerita bahwa dulu suaminya kuliah di luar kota, namun ia pindah kampus ke daerah lain pada tahun 86. Kemudian, istri Timo mencari Christian yang tak kunjung kembali dari toilet, hingga akhirnya Christian ditemukan sedang membuka komputer Timo di ruang kerjanya. Christian mengatakan bahwa banyak sekali film-film tak senonoh ditemukan di komputer itu. David yang tak enak hati lalu meminta Christian mematikan komputernya, sedangkan istri Timo hanya bisa terdiam, seolah tak percaya apa yang ia temukan. Christian pun bertanya di mana Timo berada. Lalu sang istri pun mengatakan tidak tahu persis. Namun dari perbincangan mereka, Timo sempat mengatakan tengah berada di sebuah danau. Di waktu yang sama, sekelompok anak sedang asik bersepeda tak jauh dari posisi Timo. Tiba-tiba mereka terkejut melihat sebuah mobil terjun ke danau. Ternyata Timo memutuskan mengakhiri hidupnya karena tak kuat menanggung beban moral dan sekaligus ingin menutupi kesalahan Pir, sahabatnya. Sedangkan Pir akhirnya merasa tenang setelah lolos dari interogasi yang hampir membuat rahasianya terbongkar. Tapi itu belum berakhir, di mana penyidik wanita ini masih menyimpan rasa curiga, lalu menuliskan tanda tanya di nama Pir. Dan secara bersamaan, detektif ini menerima telepon, di mana pelakunya telah diketahui. Seketika ia pun mencoret nama Pir dari daftar orang yang dicurigai. Singkat cerita, orang-orang pun mendatangi lokasi danau, dan para polisi sudah sampai di sana. Hingga kemudian, mobil Timo pun diangkat dari dasar danau. Christian sangat puas karena kasus ini akhirnya bisa terungkap. Meski sebenarnya pelaku utama masih hidup tenang di luar sana. Terungkapnya identitas Timo sebagai pelaku kejadian 23 tahun lalu itu akhirnya diketahui oleh orang tua si Nika. Bukti kuat keterlibatan Timo dalam kasus Pia itu ditandai adanya penemuan DNA Timo di ponsel Pia yang masih disimpan di kantor polisi, di mana saat itu Timo sempat memegang ponsel Pia sebelum akhirnya mereka buang di lokasi yang sama. Tentu orang tua si Nika merasa tenang karena besar kemungkinan kasus putri mereka juga akan terungkap. Sementara suasana hening terlihat di rumah Timo, di mana sang istri sama sekali tak menyangka
ternyata selama ini suaminya menyimpan rahasia yang begitu hina. Esok harinya, seorang pria tua berenang di danau yang berbeda dari tempat ditemukannya Pia. Setelah berenang cukup lama, ia tak sengaja melihat jasad seseorang. Yang tak lain itu adalah jasadnya Sinika. Kepolisian akhirnya menerima laporan tentang penemuan jasad Sinika. Tentu ini sebuah berita yang sudah lama dinantikan oleh orang tuanya. Meski berita ini menyakitkan, setidaknya kedua orang tua Sinika telah mendapat kepastian. Saat itu juga, keduanya langsung pergi melihat jenazah putri mereka itu. Dan tak sengaja berpapasan dengan istri Timo yang baru selesai dimintai keterangan. Selanjutnya, David teringat headphone milik Pia, barang bukti yang ditemukan di ladang gandum. Ia pun memutar ulang suara keterangan saksi yang melihat mobil sedan merah di lokasi kejadian. Saksi itu mengatakan bahwa headphone Pia dilempar dari sisi kursi penumpang. Dari situ, David pun menggambar sketsa berdasarkan keterangan saksi. Lalu ia menyimpulkan bahwa pasti ada orang lain selain Timo di dalam mobil saat kejadian. David pun memberitahu penemuannya itu kepada sang atasan, di mana ia yakin sekali pasti ada satu orang lagi di dalam mobil itu, dan orang itu masih berkeliaran di luar sana. Namun, si atasan malah berkata bahwa itu adalah teori yang tidak masuk akal. Richtung Norden. Aber der Kopfhörer auf der linken Seite, dann hätte der Kopfhörer auf der linken Seite sein müssen. Er war aber rechts auf der Beifahrerseite. Es war jemand auf der Beifahrerseite. Es war ein zweiter Mann im Wagen. Entschuldigung, aber was ist denn das für eine Schwachsinnstheorie? Sang atasan tetap tidak percaya dengan penjelasan David. Menurutnya kasus ini sudah selesai karena pelaku telah ditemukan dalam keadaan tewas. Sementara David terus menyuarakan keyakinannya bahwa pasti ada satu pelaku lagi di luar sana. Kemudian si atasan menambahkan bahwa hasil otopsi tak ada tanda-tanda pemerkosaan pada Sinika, di mana ini murni aksi menghilangkan nyawa korban. Mendengar hal ini, David semakin yakin bahwa ada sesuatu yang belum terungkap dalam kasus ini. Karena tidak masuk akal si pelaku tidak memperkaos terlebih dahulu, kecuali ia melakukan ini untuk mengirimkan pesan, di mana pada tahun 82 mereka berdua sama-sama menghabisi Pia. Setelah itu Timo menghilang dan akhirnya menikah di kota ini. Bahkan Timo diketahui telah mengubah nama belakangnya. Sementara temannya itu berusaha mencari Timo selama 23 tahun, tapi tidak berhasil. Untuk itulah dia melakukan aksi dengan pola yang sama untuk mengundang Timo menemuinya. Namun sang atasan tetap keras kepala dan tak menghiraukan penjelasan detail dari David ini. Tak sampai di situ, untuk lebih meyakinkan atasannya, David menyinggung soal Timo yang bundir. David mempertanyakan kenapa dia baru bundir sekarang dan kenapa baru menyesali perbuatannya setelah 23 tahun. Namun semua penjelasan David seolah tak ada gunanya, di mana atasannya tetap tak percaya dan malah mengatakan David bicara omong kosong. Karena tak tahan dengan keras kepala sang atasan, David pun tak kuasa menahan amarahnya. Lalu ia pun menghajar atasannya itu. Beralih ke Ibu Pia yang terlihat berada di ladang gandum. Ia termenung mengingat kenangan manis bersama putrinya itu. Tak lama, David datang menghampiri wanita itu. Dia mengatakan bahwa jasad Sinika telah ditemukan. Lalu mereka berdua mendoakan Pia dan Sinika supaya tenang di alam sana. Meski kasus ini tampaknya sudah selesai, namun David masih menyimpan keyakinan bahwa ada satu orang pelaku yang masih berkeliaran di luar sana. Begitu juga dengan kedua orang tua Sinika yang tampaknya harus belajar ikhlas dan berdamai dengan kenyataan. Di akhir film, terlihat Pir sedang mengobrol dengan ketua yayasan. Dan di sana Pir akhirnya melihat berita di koran terkait tewasnya Timo. Seketika Pir langsung terdiam. Setelah itu Pir berjalan menuju kamarnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ia tak menyangka bahwa kini sahabatnya itu telah tiada. Tentu ia sangat mengerti kenapa Timo nekat mengakhiri hidupnya. Lalu Pir pun menutup pintu kamarnya. Cerita ini mengisahkan tentang dua pria bersahabat yang memiliki kelainan orientasi hingga nekat melakukan kekejian untuk kepuasan sesaat, di mana satu pria menyesali perbuatannya
Meskipun sebenarnya ia tidak ikut menghabisi gadis itu, dan awalnya ia ingin menyerahkan diri ke polisi, namun ia memilih tetap diam dan mengakhiri hidupnya, sekaligus melindungi keburukan temannya. Tentu sangat disayangkan bagaimana Timo menyalahartikan sebuah pertemanan di atas penderitaan dua keluarga yang tidak bersalah. Sementara Pierre kini masih hidup bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum. Namun tentu itu tidak akan bertahan lama, mengingat David pasti akan terus mengungkap kasus ini. Sekian alur cerita film kali ini, dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.